Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan materi pembelajaran tentang listrik dinamis. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari rangkaian seri dan paralel sumber tegangan atau GGL. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang energi listrik. Nah, energi listrik itu didapat dari merubah bentuk energi lain, seperti energi gerak, energi panas, energi kimia, dan energi nuklir. Jadi energi listrik itu hasil perubahan dari energi lain. Contohnya ada PLTA, PLTU, PLTD adalah penghasil listrik dengan merubah energi gerak menjadi energi listrik. Kenapa kok energi gerak? Karena di PLTA, PLTU maupun PLTD di sini ada alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Alat itu namanya generator. Kemudian kalau baterai, aki, elemen volta adalah penghasil energi listrik dari energi kimia. PLTS adalah penghasil listrik dari energi matahari karena menggunakan sel-sel surya. Nah, sekarang kita akan pelajari penggunaan energi listrik. Nah, energi listrik dapat digunakan dengan cara merubah menjadi energi lain seperti gerak, cahaya, bunyi, panas, dan sebagainya. Contoh yang gerak adalah motor listrik. Motor listrik itu adanya di kipas angin. Atau misalkan motor listrik yang dipakai untuk memutar apa itu CD. Nah, itu ya. Nah, kemudian lampu pijar dan neon adalah pemanfaatan energi listrik menjadi energi cahaya. Tentu saja juga ada sedikit berubah menjadi panas karena lampu pijar kalau nyala kan terasa panas juga. Nah, tip CD ini energi listrik menjadi energi bunyi. Ya, yang mengembang itu bukan tipnya CD-nya, tapi apa? Loudspeaker-nya. Kemudian kalau kompor listrik, setrika, itu jelas mengubah energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Nah, sekarang kita akan mempelajari faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya energi listrik. Nah, ini sebenarnya ada praktikum ini untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besar energi listrik. Alatnya banyak sebenarnya. Nah, ini kalau di rumah tidak bisa, nah sebaiknya kita lihat saja rangkaiannya. Nah, rangkaian dari alat tersebut. Nah, ini nanti datanya seperti ini. Ketika kamu mencari tegangan, kuat arus, kenaikan suhu. Gitu ya. Nah, rangkaian alatnya itu seperti ini, menentukan faktor yang mempengaruhi besarnya energi listrik. Nah, seperti ini. Misalkan kita akan memanaskan air ini dengan pemanas listrik ini. Ada kumparan ini pemanas listrik. Nah, tentu saja ini dihubungkan dengan sumber arus di sini power supply. Kemudian di sini ada alat ukur untuk mengetahui tegangan voltmeter, untuk mengetahui kuat arus adalah ampere meter. Dan untuk mengetahui perubahan atau kenaikan suhunya pakai termometer. Nah, misalkan ini kita nyalakan. Nah, tentu voltmeter dan ampermeter akan menunjuk ke suatu skala tertentu. Nah, ini tegangan dan kuat arusnya. Tegangan dan kuat arusnya ini kemudian kita catat, dimasukkan ke tabel tadi. Kemudian diubah tegangannya, diperbesar. Jadi tegangannya diperbesar. Nah, ini dengan cara menggeser ini. Nah, ini tegangannya. Kita nyalakan lagi, tegangannya lebih besar dari tadi. Ternyata kenaikan suhunya juga lebih besar, arusnya juga lebih besar. Berarti energi yang diperlukan juga semakin besar. Nah, dari sini dapat kita simpulkan
Ya, dapat kita simpulkan kalau ada pertanyaan seperti ini misalkan ketika tegangan dan kuat arus diperbesar, bagaimana pertambahan suhunya semakin besar? Bila pertambahan suhu semakin besar, tentu energi yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, jika demikian, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus terhadap energi yang dihasilkan? Nah, semakin besar tegangan dan kuat arus, semakin besar energi yang dihasilkan. Ketika lama waktu mengalirkan arus diperbesar, bagaimana pertambahan suhunya? Tentu lebih besar juga. Jika demikian, bagaimana hubungan waktu dan energi listrik? Semakin lama waktunya atau semakin besar waktu itu, maka energi yang dihasilkan juga semakin besar. Jadi kalau dibuat grafik ada 3 tadi, energi dengan tegangan, energi dengan kuat arus, dan energi dengan waktu. Sama-sama bertambahnya, sama-sama sebanding. Karena tegangannya bertambah, energinya bertambah. Arusnya bertambah, energinya bertambah. Waktunya bertambah, energinya bertambah. Jadi kesimpulannya bahwa energi listrik itu sebanding dengan tegangan, kuat arus, dan waktu. Nah, untuk mendapatkan hal yang mempengaruhi besaran energi listrik, sebaiknya kita mengingat kembali definisi beda potensial yang lalu. Sudah kita pelajari bahwa beda potensial adalah energi yang diperlukan untuk memindah muatan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi V itu W per Q. Sehingga W itu adalah V kali Q. Ingat kuat arus, jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. I itu adalah Q per T. Sehingga Q, I kali T. Sehingga kalau ini kita masukkan ke sini, kita ganti Q-nya dengan I kali T, maka rumus energi listrik W itu adalah sama dengan V kali I kali T. Nah, sebenarnya mudah untuk mengingat rumus energi listrik. Ingat ada suatu iklan bahwa kalau mau berenergi, ya minum multivitamin. Extra Joss, Kuku Bima itu adalah multivitamin. Jadi rumus energi listrik W adalah minum vitamin. Sehingga W rumusnya adalah fit. Itu ya, ingat-ingat. Nah, kita tahu hukum Ohm VI kali R. Jadi kalau ini diganti I kali R, V-nya ini diganti I kali R, maka ada I kali I kuadrat kali R kali T. Kalau V itu I kali R, kalau I adalah V per R. Jadi kalau ini diganti V per R, maka V kali V kuadrat per R kali T. Ya, ini V kuadrat per R kali T. Sehingga rumus energi sebenarnya ada 3 ini. Tapi yang paling utama sebenarnya ini. Kemudian terapkan saja hukum Ohm. Jadi kalau mau berenergi, minum vitamin. Nah, itu rumus energi. Contoh soal. Nah, perhatikan ini. Sebuah lampu dihubungkan pada sumber tegangan PLN 220 volt. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,2 ampere dan dinyalakan selama 5 menit, berapakah besar energi listrik yang dihasilkan lampu? Dari soal ini diketahui tegangan berarti V 220 volt. Kuat arus I 0,2 ampere. Dinyalakan selama 5 menit, time waktu. 5 menit harus diubah ke detik. 5 kali 60, 300 detik. Sehingga tinggal memasukkan ke rumus, ingat kalau berenergi minum vitamin. Ya, ini minum vitamin. Masukkan saja V-nya 220, I-nya 0,2, dan T-nya 300 detik. Sehingga W sama dengan 13.200 Joule. Karena satuan energi adalah Joule. Nah, ini contoh soal untuk energi listrik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke daya listrik. Nah, perhatikan lampu ini. Kalau ini saya nyalakan ada 2 lampu.
Sama-sama 5 watt, tapi ini tegangannya 3 volt, yang ini tegangannya 6 volt. Sama-sama dihubungkan dengan sumber baterai 1,5 volt. Kalau ini kita nyalakan, maka lampu mana yang menyala lebih terang? Kita coba aja, kita nyalakan sret. Ternyata yang lebih terang adalah lampu B. Pertanyaannya, mengapa lampu B kok menyala lebih terang? Padahal sumbernya sama 1,5 volt. Dayanya juga 5, tapi ingat ini tulisannya. Artinya apa? Lampu B ini menyala lebih terang karena dia itu menghasilkan energi, memancarkan energi lebih besar tiap detiknya dibanding dengan lampu A, ya. Nah, ini jawaban tadi. Lampu B menyala lebih terang. Kenapa? Karena menghasilkan energi yang lebih besar setiap detik dibanding lampu A. Sehingga daya itu didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan atau diserap oleh tiap satuan waktu atau tiap detik. Sehingga rumusnya P itu energi W tiap detik. P W per T. Ingat W Joule, T sekon. Sehingga satuan daya adalah Joule per sekon. Nah, 1 Joule per sekon itu sama dengan 1 watt. Sehingga satuan daya adalah watt. Nah, kalau kita pakai rumus, ingat kemarin P W per T, W minum vitamin, VIT, T-nya dicoret, sehingga daya P sama dengan V kali I. Bisa juga seperti tadi, ingat W itu I kuadrat kali R kali T. T-nya dicoret, sehingga P bisa I kuadrat kali R. Atau masih ada satu lagi, P sama dengan V kuadrat per R kali T, T-nya tetap dicoret, sehingga P sama dengan V kuadrat per R. Jadi rumus daya ada 3. V kali I kuadrat kali R, atau V kuadrat per R. Inilah rumus tentang daya listrik. Contoh, nah, ini. Sebuah setrika listrik terdapat tulisan 300 watt 220 volt. Jika setrika digunakan pada tegangan 220 volt, berapa kuat arus yang mengalir pada setrika? Nah, ingat yang diketahui 300 watt satuan daya, jadi P 300 watt 220 volt satuan tegangan 220 volt. Yang ditanya I sama dengan P per V, karena P kan V kali I. Jadi kalau I berarti P per V. 300 bagi 220 ketemu 1,36 ampere. Nah, itu contoh untuk soal daya listrik. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari 2 hal tentang listrik dinamis. Yang pertama tadi energi listrik, yang kedua adalah daya listrik. Terima kasih, sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.